Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Santa Putri, mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta semester 3. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Augmented Reality Praktik dengan dosen pengampu Bapak Yoga Saria, Eskom, Mkom. Di sini, saya akan menjelaskan cara pembuatan augmented reality metode marker based dengan tema pengenalan hewan apes sebagai media pembelajaran. Sebelum masuk ke praktiknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu AR, lalu AR marker based, software, dan juga hasilnya. Yang pertama, apa itu augmented reality? Augmented reality adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya berbentuk 2 dimensi dan bisa juga 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikannya sebagai realitas dalam waktu nyata. Nantinya, realitas ini dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Lalu yang kedua ada AR Marker Based Tracking. Marker Based Tracking adalah AR yang menggunakan marker atau penanda objek 2 dimensi yang memiliki suatu pola yang akan dibaca ke komputer melalui media webcam atau kamera yang tersambung dengan komputer. Biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Lalu yang ketiga ada software. Di sini menggunakan Lens Studio yang merupakan sebuah aplikasi pada komputer yang digunakan untuk membuat dan mendistribusikan lens berbasis AR secara real-time di Snapchat. Aplikasi ini memungkinkan seseorang dapat membuat lens augmented karya mereka sendiri. Lalu yang keempat ada hasilnya. Di sini saya menggabungkan atau membuat 3 marker base dengan 3 3D yang berbeda pada satu project. Untuk hasil yang pertama seperti ini. Lalu untuk hasil yang kedua. Dan ini untuk hasil yang ketiga. Untuk membuat augmented reality metode marker based, tentunya kita memerlukan markernya. Untuk membuat markernya, di sini saya menggunakan Monkey QR marker. Saya pilih yang ini. Di sini terdapat pilihan set colors untuk mengatur warnanya pada QR code yang akan dibuat. Lalu ada add logo image untuk menambahkan gambar yang digunakan sebagai logo pada QR code ini, dan juga ada custom design yang digunakan untuk mengcustom desain dari QR code yang akan dibuat. Yang pertama, pilih dulu add logo image. Lalu kita tambahkan gambar yang ingin digunakan sebagai logo dari QR code yang dibuat ini. Di sini saya menggunakan gambar yang ini. Lalu kita pilih open dan create QR code. Di sini dapat dilihat gambar yang telah ditambahkan sebelumnya telah menjadi logo dari QR code yang dibuat. Lalu pada set color sini terdapat pilihan warna yang dapat digunakan pada QR code ini. Kita bisa mengganti warnanya, misal saya menggunakan warnanya ini, lalu kita klik lagi yang create QR code. Maka warna dari QR code-nya akan berubah, dan juga custom design. Di sini terdapat cukup banyak desain yang dapat digunakan pada QR code ini. Semisal saya menggunakan body shape-nya yang ini, klik QR code. Maka body shape dari QR code ini akan berubah sesuai dengan yang telah kita pilih. Di sini saya menggunakan yang ini saja, dan set colors-nya saya ubah menjadi awal, yaitu warna hitam. Lalu klik QR code. Jika sudah,
Kita download QR code ini dengan cara klik yang download PNG. Kita tunggu sampai QR code ini selesai terdownload. Jika sudah, kita bisa melihat rating dari QR code ini dengan cara masuk ke dalam Euphoria ini. Di sini terdapat pilihan login dan juga register. Karena saya sudah melakukan register sebelumnya, maka saya akan memilih login. Lalu klik login dan kita login ke dalam Euphoria ini. Kemudian pergi ke Target Manager. Dapat dilihat di sini terdapat database yang telah saya buat sebelumnya dengan nama Tarpe. Dan jika ingin membuat database baru, kita pilih yang Add Database ini. Saya akan menggunakan database yang telah dibuat Tarpe ini. Saya klik saja. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa QR code yang telah saya tambahkan dan juga terdapat rating dari masing-masing QR code. Untuk menambahkan QR code baru, pilih yang Add Target dan pastikan tab-nya adalah Image. Lalu masukkan QR code yang telah dibuat sebelumnya. Yang ini. Lalu kita tambahkan dan untuk weight-nya kembali untuk 07. Di sini kita bisa merename QR code yang ditambahkan ini. Di sini saya memberi namanya Penguin Code sesuai dengan logonya. Lalu klik Add. Dapat dilihat, Penguin Code ini memiliki rating 5 dengan status aktif. Rating 5 ini berarti QR code ini akan dapat mudah dibaca dan dikenali. Selanjutnya, kita memerlukan 3D model pada proyek kali ini. Untuk 3D-nya, saya mencari di Sketchpad. Lalu pada bagian Search 3D Model, kita ketikkan apa yang ingin dicari. Misal, penguin. Dan pada bagian Download Label-nya, kita checklist agar gambar yang ditampilkan merupakan gambar yang dapat di-download. Dan juga image-nya kita checklist. Dapat dilihat, di sini cukup banyak 3D model yang dapat digunakan dan dapat di-download. Di sini saya menggunakan 3D model cukup banyak ya. Di sini saya menggunakan yang ini. Ini merupakan 3D model yang akan saya gunakan pada proyek kali ini. Dan jika ingin mendownloadnya itu, klik yang download 3D model dan pastikan formatnya adalah GLB. Saya telah mendownload 3D model ini sebelumnya. Lalu berikutnya, masuk ke dalam Lens Studio-nya. Di sini saya telah membuka satu proyek baru. Lalu pada bagian objek ini, kita pilih yang Add New Object dan ketikkan Image Tracking. Image Tracking terdapat di dalam marker tracking ini. Pilih yang Image Tracking dan tambahkan QR code yang dibuat sebelumnya. Karena akan membuat lebih dari satu image tracking, maka untuk mempermudah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, di-rename saja di bagian image tracking ini dengan kita rename. Di sini saya beri nama seperti ini. Lalu tambahkan 3D model pada panel research, kita klik yang Add New Research dan tambahkan 3D model yang telah di-download. Di sini pilih yang From File. Yang ini. Lalu klik Open dan Import. Kita tunggu sampai 3D model ini selesai ditambahkan. Jika sudah, masukkan 3D model yang telah tambahkan ini ke dalam image tracking ini.
Di sini kita dapat mengatur posisi, rotasi, dan juga skalanya. Untuk skalanya saya rubah menjadi 5 untuk yang X, Y-nya juga 5, Z-nya 5. Jika dirasa kurang pas, kita bisa mengaturnya itu dengan cara sekalinya penguin, kita pilih yang ini, dan di sini kita bisa mengatur posisi dari penguinnya sesuai seperti yang kita ingin gunakan. Jika dirasa sudah sesuai seperti yang kita harapkan, kemudian untuk kita bisa menambahkan audio pada project ini dengan cara add new object, cari behavior. Lalu di add komponen ini diklik dan pilih audio. Lalu audio track ini kita klik, lalu kita masukkan audio yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan audio yang ini. Jika sudah, klik OK, dan autoplay loop-nya di checklist. Masukkan ke dalam image. Lalu untuk membuat marker base berikutnya, itu dengan cara pilih kamera, lalu tambahkan lagi image tracking seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan QR code ini yang telah saya buat sebelumnya, dan klik open, kembali di rename untuk mempermudah membedakannya. Ayam. Jika sudah, sebelumnya saya telah menambahkan 3D model pada project ini dengan cara yang sama, yaitu di panel research, add new research, lalu from file, dan pilih 3D yang ingin tambahkan. Ini saya menggunakan 3D yang ini, dan masukkan ke dalam image tracking kedua ini. Lalu untuk ukurannya, ini saya ubah menjadi 20, begitu juga untuk yang Y dan Z. Lalu tambahkan audio untuk image tracking yang kedua ini dengan cara sama, kita pilih lagi behavior, lalu add komponen dan pilih audio. Lalu di audio tracknya tambahkan audio yang ingin digunakan untuk image tracking yang kedua ini. Sini menggunakan yang ini. Lalu klik OK, dan autoplay loop-nya di checklist. Jika sudah, untuk menambahkan image tracking yang ketiga, sama, pilih yang kamera, lalu tambahkan di kamera ini image tracking. Di sini saya menambahkan QR code yang baru ini dan di rename lagi. Sudah, kembali tambahkan 3D modelnya. Saya telah menambahkan 3D modelnya sebelumnya. Masukkan ke dalam
bangau code ini. Lalu untuk ininya, skalanya saya ubah menjadi 10. Untuk skala ini dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Jika sudah, kembali tambahkan audio untuk image tracking yang ketiga ini. Saya juga biar di sini. Dan add komponen audio, dan di audio tracknya tambahkan audio yang ingin digunakan. Oke, dan autoplay loop-nya di checklist. Di sini, kita telah berhasil menambahkan 3 image tracking atau 3 marker base dengan 3 3D yang berbeda pada satu project. Dan jika ingin melihat masing-masing 3D-nya dengan marker base-nya, pilih yang Send to Snapchat, lalu pada aplikasi Snapchat di smartphone kita lakukan scan pada masing-masing QR code ini. Maka hasilnya akan seperti yang telah saya tampilkan di awal tadi di PPT. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.